Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Bu Rizky Fitria Widyasari. Kembali lagi kita di channel Ilmu Ukur Tanah. Hari ini kita akan belajar tentang alat baru. Kemarin kita sudah belajar tentang water pass, sekarang kita akan belajar tentang theodolit. Nah, apa sih theodolit itu? Yang sekarang ini ada di depan, namanya theodolit. Fasadnya sangat berbeda dengan water pass karena theodolit ini fungsinya tidak hanya untuk pengukuran horizontal saja, tetapi untuk pengukuran vertikal juga. Kita bisa lihat untuk teropong dari water pass biasanya kan hanya menghadap secara tegak lurus seperti ini, jadi untuk pengukuran horizontal saja. Sedangkan untuk theodolit sendiri dia memakai teropong yang bisa naik dan turun yang fungsinya untuk pengukuran vertikal seperti itu. Untuk pengukuran vertikal contohnya yaitu untuk mengukur tinggi dari bangunan. Oke. Dari sini kita bisa melihat banyak sekali bagian-bagian yang sangat berbeda dengan theodolit, khususnya di bagian display atau layar. Nah, Bu Rizky saat ini sedang memegang theodolit digital, di mana dia dikeluarkan oleh Topcon dengan kode DT200. Oke, DT200 bisa dilihat ya. Oke, nah di sini theodolit ini memiliki banyak komponen yang sangat bermanfaat, khususnya pada bidang topografi atau pengukuran luas lahan. Seperti itu. Pada pembuatan peta topografi dan kontur tanah, tentunya selain total station, biasanya kita juga memakai theodolit seperti itu. Oke, mari kita sebutkan dulu bagian-bagian dari theodolit. Yang pertama yang ada di atas ini, yang namanya handle. Handle ini berfungsi untuk mengangkat alat apabila kalian sedang mengangkat alat dari boxnya. Jadi kita nggak usah terlalu susah untuk memegangnya, seperti halnya water pass yang harus kita jaga dari semua bagian sisi badannya, tapi kita cukup mengangkatnya memakai handle yang ada di atas. Oke. Yang kedua di sini untuk Topcon DT200 ini dia memiliki tempat baterai karena dia digital, jadi sangat berbeda dengan yang manual. Yang manual dia tidak ada tempat baterai di sini, tapi untuk yang digital dia punya tempat baterai. Oke, kita bisa cek sama-sama. Nah, di sini untuk baterainya bukan termasuk baterai yang bisa dicas. Jadi di dalam plat ini kita menyusun sekitar 3-4 baterai AAA atau A3 yang dimana sebagai satu-satunya power dia untuk tetap nyala gitu. Oke, kita kembalikan lagi. Di sini ada visir, sama seperti halnya water pass. Di theodolit juga dilengkapi dengan fitur visir. Lalu di sini ada teropong. Nah, teropong ini di sini. Teropong ini berfungsi untuk pengukuran vertikal dan horizontal. Kita bisa melihat dari alatnya. Kalau vertikal tentunya teropong ini berjalan atau bergeraknya naik dan turun, sedangkan untuk horizontal sama halnya dengan water pass, dia bisa berjalan atau berjalan ke kanan dan ke kiri seperti itu. Oke, selain visir dan teropong, kita bisa lihat di sini ada display. Display di sini dua arah, setelah menghadap dua arah, ada di depan dan di belakang. Nah, di sini ada beberapa tombol yang akan kita jelaskan nanti, ya. Lalu di sini ada teropong kecil atau teleskop kecil, di mana fungsinya untuk melihat titik patok yang ada di bawah. Jadi ketika kita centering dengan potok di bawah, tentunya kita akan kesulitan karena theodolit ini tidak
lengkapi dengan unting-unting. Jadi kita hanya bisa memakai centering ini untuk melihat patok yang ada di bawah ketika mendirikan teodolit. Oke. Lalu ada skrup pengunci. Di sini ada skrup pengunci horizontal. Di sini kita bisa lihat di sini ada dua fitur atau dua skrup. Yang skrup yang atas dia untuk untuk mengunci, atau yang kecil ini untuk mengunci. Jadi kita bisa lihat di sini, saya nggak bisa geser. Lalu untuk yang besar itu fungsinya sama, jadi dia skrup penggerak halus dari pengukuran horizontal. Jadi dia bergerak ke kanan dan ke kiri sesuai dengan putaran kita, tetapi dia bergeraknya sangat halus sekali. Seperti itu. Oke. Lalu selain itu dia juga dilengkapi dengan, biar kelihatan ya, dia dilengkapi juga dengan nivo. Nah, di sini ada nivo kotak dan nivo tabung. Nah, di sini untuk Topcon DT200 dia punya dua jenis nivo. Ada nivo kotak yang tadi di sini, ada nivo tabung. Di sini ada nivo tabung pertama dan ini ada nivo tabung yang kedua. Jadi kita bisa cek kelurusannya, apakah dia sudah centering atau belum. Kita bisa cek dari dua buah nivo ini. Nah, seperti itu. Oke, yang lainnya kita bisa balik di sini. Oke, kita kembalikan, kita balik lagi. Di sini ada lensa okuler. Lensa okuler ini sama seperti halnya yang ada di Waterpass. Dia ada skrup untuk memperjelas benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Nah, seperti itu. Dimana skrupnya berbeda dengan yang di Waterpass. Di teodolit ini kita bisa pakai skrupnya yang ada di depan sini. Ini namanya skrup untuk memperjelas benang. Seperti itu. Lalu apakah fitur displaynya berbeda? Tentu sama. Jadi untuk memudahkan kita mengecek hitungan atau pengukuran horizontal maupun vertikalnya, baik dari depan maupun dari belakang. Jadi fungsinya untuk memudahkan daripada surveyor untuk menghitung ataupun mengukur ketepatan dari pengukuran, kayak gitu. Lalu di sini ada skrup lagi. Ini namanya skrup pengunci vertikal di sini. Jadi ada dua fitur juga, sama seperti pengunci yang tadi. Di sini ada kelihatan yang di depan kecil, yang di belakang agak lumayan besar. Yang di depan ini fungsinya untuk mengunci, ya. Kita harus hati-hati karena memang teodolit ini alat yang sensitif. Jadi bisa kalau kita sangat sembrono, mungkin kita bisa memutar dua-duanya sama-sama seperti itu. Lalu di sini ada skrup pengunci, jadi di sini kita kesulitan untuk menaik turunkannya. Lalu kita longgarkan lagi. Nah, yang besar atau yang lumayan besar ini berfungsi untuk sebagai pemutar halus dari teropong vertikalnya, seperti itu. Jadi ada pemutar halus, ada pengunci. Untuk vertikal ada sendiri, untuk horizontal ada sendiri di sini. Oke, kelihatan ya. Dari sini lalu kita bisa melihat lagi di bawah sini. Di sini, coba saya angkat sedikit. Nah, di sini ada skrup ABC sama seperti skrup pada Waterpass, sama. Jadi di sini untuk menyeimbangkan atau untuk centering dari alat teodolit ini. Oke, dari sini silahkan kalian komen di kolom komentar apa-apa saja yang belum kalian pahami. Lalu silahkan subscribe channel ini. Sekian dari Bu Rizky, semoga hari ini ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.